sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya. Oke, dilanjutkan dengan membacakan sholawat Isra ya. Biar satu kali saja nak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya. Semuanya berdiri. Indonesia Raya. Indonesia absen dulu. Siapa tidak masuk hari ini? Kurniawan. Ada suratnya? Ada ya? Sakit ya? Ya. Siapa lagi? Satu orang? Ya. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu lihat dulu. Itu tolong ada sampah di belakang. Ambil, cuci. Itu cuci. Sampah, cuci. Ambil. Ya, kalau buang dulu. Ini sampah tolong. Lalu menjaga kebersihan kelas ya. Karena sebelum pembelajaran dimulai, Ibu selalu mengingatkan tentang kesepakatan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ya sudah ada dan sudah kita buat secara bermusyawarah. Yang ini Ibu hanya mengingatkan sebelum pembelajaran ya. Apabila kalian melanggar ada konsekuensinya, ya. Paham? Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini mengenai komunikasi ujung jari. Nah, Ibu mau bercerita dulu nih, ya. Komunikasi ujung jari. Kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, komunikasi yang kita gunakan itu salah satunya handphone. iya, salah satunya handphone yang kita gunakan. Ya, coba Ibu tanya. Di handphone itu aplikasi apa yang kalian gunakan? WA. Kemudian apa lagi? Banyak ya, karena HP itu mempermudah kita untuk berinteraksi nak ya. Nah, HP juga sebagai media pembelajaran. Seperti contohnya nih pagi tadi ya. Ibu kan memberikan informasi nih ke grup kelas nak ya. Nah, Ibu selalu mengingatkan. Hari ini kalian datang lebih awal melaksanakan piket kelas dan piket umum. Tetap semangat ya nak. Kemudian teman kalian merespon. Berarti adanya interaksi ya antara guru dan siswa. Ya. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya bisa kita lihat. Nah, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis teks komunikasi digital, ya, baik berita daring, kemudian artikel atau unggahan di medsos. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi isu-isu etika dan dampak sosial dari komunikasi digital, ya. Nah, coba ada yang bisa menjawab. Yang pastinya karena komunikasi ujung jari itu kan ada segi positif dan negatifnya ya. Nah, coba ada yang bisa menjawab. Dari segi positifnya di dalam menggunakan contoh digitalnya HP, ada yang bisa menjawab. Segi positifnya. Kan dulu. Baiklah anak-anak, sesuai dengan materi kita nih komunikasi ujung jari ya. Siapa yang bisa menjawab? Dalam kita menggunakan komunikasi ujung jari ini salah satunya HP ya kita gunakan ya. Ada segi positifnya nih dari menggunakan HP, ada segi negatifnya. Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, wah, coba bisa. Dari segi positif, handphone adalah bisa telepon, bisa SMS, mengirimkan pesan. Iya, itu untuk yang segi positif. Oke, tepuk tangan.
targetnya handphone berita-berita hoax, contohnya dari YouTube, dari berita-berita lainnya. Oke, benar nak? Ya, pintar luar biasa. Yang pastinya kalian bisa membedakan menggunakan komunikasi, salah satunya HP, berita positif dan berita negatif. Oke, paham ya? Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu ada studi kasus tentang komunikasi ujung jari di era digital. Ini salah satu contoh cerita, ya. Kasusnya di sini, Salsa adalah siswi kelas 9 yang sangat aktif di media sosial. Ia sering membagikan kegiatan sehari-harinya di IG dan TikTok. Ini bisa kalian baca nggak ya? Baiklah anak-anak, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang bisa menganalisis? Ya, coba. Ya, silakan Suci. Ya, Suci akan menganalisis tadi kasus tentang Salsa. Ya, silakan. Di sini saya akan menganalisis tadi kasus tentang Salsa. Ya. Salsa membuat unggahan tentang kegiatan kerja kelompok di rumah temannya. Ya. Nah, tanpa sengaja dia menampilkan wajah dan rumah temannya dengan jelas tanpa izin terlebih dahulu. Terus temannya ini tidak merasa tidak nyaman karena privasinya terganggu. Terus temannya menegur, privasinya terganggu. Ia menegur Salsa melalui pesan pribadi. Namun Salsa merasa unggahannya tidak salah karena hanya untuk hiburan. Iya, jadi paham ya tentang cerita ini ya. Berarti di sini dia tidak izin terlebih dahulu ya untuk mengunggah sebuah video ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Nah, di sini kan sudah Ibu bentuk ya. Masing-masing ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 ya di sini. Jelaskan bentuk komunikasi ujung jari yang dilakukan oleh Salsa dalam kasus tersebut. Ya. Coba, jawab. Nomor 1. Oh ya, silakan. Salsa menggunakan HP, dia berkomunikasi dengan Instagram atau TikTok. Oh, itu ya, jadi pertanyaan nomor 1-nya ya. Oke, tepuk tangan. Nah, nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Menurut kamu, apa dampak positif dan negatif dari tindakan Salsa? Ya, coba Nila. Dampak positifnya dia aktif dalam membantu bisnis media sosial. Kalau negatifnya dia mengunggah tanpa izin, mengunggah media kayak rumah wajah. Oh, tanpa izin terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Kelompok 3. Silakan. Bagaimana nih seharusnya Salsa bersikap agar komunikasi digital yang ia lakukan tetap etis dan bertanggung jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Diana. Itu Salsa seharusnya itu meminta izin dulu sebelum mengunggah video. Minta izin dulu ya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4, pertanyaan berikutnya. Jika kamu nih menjadi teman Salsa, bagaimana kamu akan menyampaikan pendapatmu agar tidak menyinggung tetapi tetap membantu menyelesaikan masalah? Coba jawab. Ya, silakan Suci. Menegurnya dengan baik tanpa menyakiti perasaannya. Oke, menegurnya. Jadi minta izin dulu ya, tanpa menyinggung perasaannya. Oke. Pastinya kalian memahami nah ya tentang kasus yang sudah Ibu berikan, kalian juga bisa menjawab ya. Jadi pertanyaannya sangat bermakna sekali ya, paham ya tentang komunikasi ujung jari. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Baiklah anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara mandiri ya, penalaran kritis. Ya, dibagikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Silakan kalian isi ya.
Ingat di situ lembar kerja kalian mengenal ya di sini. Nah, di sini ya sesuai dengan ini mengenal alat komunikasi. Lihat di layar ya, lihat di kertas kalian. Perhatikan gambar di bawah ini, berilah tanda centang ya atau cek tulis yang termasuk alat komunikasi dan berilah tanda silang yang bukan alat komunikasi. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sudah. Adika, sudah. 3. Ya, silakan diisi lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian bisa membedakan ya alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah selesai semuanya? Bisa menjawabnya? Oke, kalau begitu kita langsung jawab ya. Perhatikan lembar kerjanya. Nanti Ibu tinggal menilainya ya. Baris yang pertama kita lihat. Yang termasuk alat komunikasi dari barisan pertama ini yang mana? Ini surat, kemudian radio. Ini merupakan alat komunikasi. Benar? Oke, tepuk tangan. Barisan yang keduanya alat komunikasi yang digunakan? Televisi. Kemudian tidak ada lagi ya? Ibu tanya, kalau kalkulator itu merupakan alat komunikasi tidak? Merupakan? Oke, lanjut. Baris yang ketiga, yang mana? Handphone ini? Ya, maksudnya handphone sebagai alat komunikasi. Oke, tepuk tangan semua. Kalian mengerti ya komunikasi era digital yang digunakan ya. Baiklah Nana, di sini Ibu akan membagikan 4 kelompok nih. Ya. Kalian di situ menggambar ya. Alat komunikasi apa yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kamu pakai ya. Nah, kamu gambar kemudian buat artikelnya. Ya, paham sampai di sini? Ya, alatnya semua, bahan dan alatnya. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan. Ya. Baiklah anak, sambil kalian mengerjakan secara berkelompok. Bagi warnain saja ya. Baiklah Nana, sudah semua? Baiklah, pada hari ini untuk mencairkan suasana nih, biar lebih semangat lagi. Kita ekspresi dulu nak ya. Nah, menggunakan jempol jari yang kanan, jempol jari yang kiri. Ya, semuanya berdiri yuk. Go. Ya, baiklah Nana ya. Kita ekspresi dulu ya. Baiklah anak-anak, selesai semua ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya ya dari poster digital. Kamu buat gambar nak ya. Coba ini kelompok 1 maju dulu perwakilan. Ya, maju. Bawa hasilnya ya. Kemudian itu kelompok 2. Ya. Ya, kelompok 3. Ya, silakan maju. Ya, kelompok 4. Ya, silakan membawa hasilnya ya dari. Jadi masing-masing kelompok ya mempresentasikan. Ya silakan Mirza. Ya. Apa yang kamu buat ya? Gitu. Ya. Jangan ngomong itu. Mirza sendiri. Nah.
Ya, di sini sudah ada 4 kelompok nih, ya. Kelompok 1 Anggun, kelompok 2 Siti, kelompok 3 Mirza, kelompok 4 Arjuna. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan. Silakan Anggun, apa yang dibuat komunikasinya? Yang kami buat adalah handphone. Fungsi handphone sangat bermanfaat, mencakup komunikasi, telepon, SMS, video call, hiburan, media sosial, game, musik, informasi dan belajar, interaksi, aplikasi. Oke, ya. Jadi di sini kamu membuat salah satu alat komunikasinya HP nah ya. Jadi HP itu sebagai alat sebagai alat komunikasi. Kelompok 2 membuat apa? Radio. Ya, radio. Ya, silakan. Nah, ini gambar radio nak ya. Radio. Radio adalah sebuah teknologi dan media komunikasi yang berfungsi menyebarkan informasi, berita, dan hiburan masyarakat luas melalui pemancaran gelombang Oke. Jadi sampai sekarang radio masih tetap digunakan nak ya? Iya. Kemudian kelompok 3 bisa tentang televisi. Nah, Ros, bisa diceritakan televisi? Ya, televisi. Itu gunanya untuk nonton ya. Nonton berita, baik berita yang ya. Kemudian kelompok 4 ya. Laptop yang gunanya biasanya untuk kerja atau mengerjakan tugas. ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya komunikasi yang kalian gunakan. Kamu bisa buat seperti gambar seperti ini nak ya. Oke, terima kasih. Ya. Setelah kalian mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing, di sini Ibu akan bagikan kuisis ya pada kalian di grup nak ya. Silakan kalian kerjakan. Ibu akan memberikan kuisis. Ya, sudah Ibu bagikan di grup nak ya. Ya, silakan diisi. Ya, menggunakan HP nak ya, diisi kuisisnya. Jarak jauh yang diikat. Oke, sudah semua mengerjakan kuisisnya? Sudah. Baiklah anak-anak, yang pastinya pembelajaran hari ini bahagia tidak? Tetap semangat ya. Kalian memahami tidak pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran pada hari ini tentang komunikasi. Ya, bahwa komunikasi itu untuk mempermudah kita berinteraksi. Ya, di dalam menggunakan era digital. Salah satu contohnya HP yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baiklah, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Iya, silakan Husen. Silakan Husen. Husen, sini, Ibu akan bertanya dulu nih, ya. Media digital apa yang sering kamu gunakan untuk berkomunikasi? HP. Oh, jadi salah satunya HP yang kamu gunakan untuk berkomunikasi nak ya. Oke. Kemudian pernahkah kamu melihat atau mengalami komunikasi yang tidak sopan di media sosial? Hah? Tidak pernah. Jadi bagus semua ya? Oh, ya, oke. Kemudian bagaimana perasaan Husen tentang pembelajaran pada hari ini? Gembira, senang, bahagia ya? Nah, jadi grateful lah ya, bayaran dia ya. Oke, terima kasih Husen. Karena Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang komunikasi ujung jari, ya. Bahwa komunikasi ujung jari mempermudah kita berinteraksi di era digital. Tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab, sopan
sopan, santun, dan kesadaran etika diri kita. Ya. Oke, baiklah Nana, terima kasih atas kerjasamanya. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.